Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, marilah kita mengawali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai? Baik, langsung saja untuk materi kita minggu ini. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kelistrikan magnet. Nah, kita lanjutkan dengan materi hari ini dengan materi magnet. Ya, tentunya di sini semua sudah tahu semua dengan yang namanya magnet. Di sini kita akan mengecas saja ya, mengecas, mengulas kembali apa sih yang disebut dengan magnet. Ya, baik, magnet. Ini dia. Magnet adalah merupakan suatu benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesia. Apa tadi? Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Oke. Kemudian, magnet juga dapat diartikan sebagai suatu benda yang memiliki gejala dan sifat yang dapat mempengaruhi bahan-bahan tertentu yang berada di sekitarnya. Asal kata yang magnet diduga dari kata magnesia, yaitu nama suatu daerah di Asia Kecil. Menurut cerita, di daerah itu sekitar 4.000 tahun yang lalu telah ditemukan sejenis batu yang memiliki sifat yang dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya. Benda yang dapat menarik besi atau baja inilah yang disebut dengan magnet. Sekarang, apa sih sifat-sifat magnet? Nah, ini ada beberapa sifat-sifat dari magnet. Yang pertama, magnet bisa menarik benda tertentu. Kemudian, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kemudian, kutub yang berbeda akan saling menarik dan kutub yang sama akan saling menolak. Kutub utara jika bertemu dengan kutub selatan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Kemudian, jika kutub utara bertemu dengan kutub utara, maka mereka akan saling tolak-menolak. Begitupun sebaliknya. Kutub selatan, jika bertemu dengan kutub selatan, mereka akan saling tolak-menolak. Kemudian gaya magnet bisa menembus penghalang. Misalnya nih, kutub utara ditemukan dengan kutub selatan yang dibatasi oleh kain, yang dibatasi oleh kaca, yang dibatasi oleh kertas. Nah, itu gaya tarik-menariknya masih akan menembus dari penghalang-penghalang tersebut. Kemudian memiliki medan magnet. Nah, jadi sekitaran batu magnet itu akan memiliki daya tarik dan medan magnetnya. Jadi di sekitaran
Tidak hanya di batu itu saja, tapi di sekitaran dari batu magnet itu juga. Oke, selanjutnya, nah ini dia. Jenis-jenis dari magnet. Ada dua. Magnet alam, yaitu magnet yang ditemukan di alam. Kemudian magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Magnet alam, magnet yang ditemukan di alam, kemudian magnet buatan merupakan magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, magnet alam tadi sudah memiliki sifat kemagnetan dari semenjak ditemukan. Biasanya magnet alam berupa batu-batuan. Magnet alami juga mempunyai ciri khas, yaitu bersifat permanen. Karena itulah kemagnetan magnet alam lebih susah untuk hilang. Nah, beda dengan magnet buatan. Berdasarkan kebutuhan yang semakin lama semakin meningkat, maka magnet buatan seiring perkembangan zaman, manusia pun mulai mampu membuat magnet buatan. Bedanya adalah magnet buatan ini umumnya tidak bersifat permanen. Kemudian sifat kemagnetan dari magnet buatan ini cenderung akan hilang pada kurun waktu tertentu, ya. Kemudian kita masuk kepada bentuk-bentuk magnet. Di sini ada 5 gambar dari bentuk magnet, yaitu magnet batang, magnet silinder, kemudian magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Ini dia, ada 5 bentuk dari magnet. Apa aja tadi? Yang pertama adalah magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran. Nah, bentuk-bentuk ini belum diingat ya, karena cenderung akan keluar untuk soal-soal di UTS maupun di UAS. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Bagaimana sih cara menghilangkan sifat kemagnetan? Oh, ternyata sifat kemagnetan bisa dihilangkan tuh ya. Sifat daya tarik menariknya itu dari magnet itu bisa dihilangkan, sehingga nanti ketika sudah dihilangkan, magnet itu tidak menarik lagi. Wah, ya. Nah, di sini ada 3 cara, yaitu yang pertama adalah dipukul-pukul. Oh, dipukul-pukul sakit sehingga dia tidak menarik lagi dan dia akan pergi. Kemudian dipanaskan. Oh iya, dipanaskan. Kemudian dialiri arus bolak-balik. Jika dialiri arus bolak-balik, maka sifat kemagnetan dengan kurun waktu tertentu mungkin akan menghilang. Kemudian, ini dia kita masuk kepada rumus atau formula untuk jumlah elementan pada suatu magnet. Ya. Dengan rumus B sama dengan V0 I per 2R. Ya, atau B V IN per 2R dengan keterangan B adalah medan magnet dengan satuan T, kemudian I merupakan kuat arus listrik dengan satuan A, ampere, kemudian R merupakan jari-jari lingkaran dengan satuan meter, B0 merupakan permeabilitas ruang hampa, dan N adalah jumlah delta. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal.
Seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere. Nah, seperti pada gambar. Seutas kawat dialiri arus listrik dengan I sama dengan 2 ampere. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan kuat medan magnet di titik P, kemudian arah medan magnet di titik P, kemudian kuat medan magnet di titik Q, dan arah medan magnet di titik Q. Kuat medan magnet di titik P dan arah medan magnet di titik P, dan kuat medan magnet di titik Q dan arah medan magnet Q. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah poin A-nya, kuat medan magnet dari suatu titik yang berjarak A dari suatu kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik adalah dengan rumus B V0 kali I per 2 RA, maka kuat medan magnet P berdasarkan angka yang diketahui adalah 2 dikali 10 pangkat min 7 Tesla. Kemudian untuk poin B-nya adalah arah ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Nah, kaidah tangan kanan, di mana ibu jari mewakili arah arus listrik dan 4 jari, seperti yang kita bahas kemarin di kelistrikan magnet, sebagai arah medan magnet dengan posisi tangan menggenggam kawat, sehingga kuat medan magnet di titik P adalah keluar bidang kaca atau keluar bidang baca atau mendekati pembaca. Ya. Kemudian arah medan magnet masuk bidang baca, maka akan menjauhi pembaca dengan kuat medan magnet. Untuk poin C yaitu Q dengan rumus V0 dikali I per 2A, maka dengan angka-angka yang sudah diketahui dan dimasuk serta dihitung, maka kuat medan magnet dari poin Q adalah 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ya. Oke, sekarang coba kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat, tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P yang berada tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Diketahui I-nya adalah 10 ampere, kemudian A-nya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah BP. Kita bahas. B rumusnya tadi adalah V0 I di per 2 VA, maka dengan angka yang sudah diketahui dan dihitung, maka BP-nya adalah 2 dikali 10 pangkat min 5 Tesla, yang arahnya adalah ke selatan. Oke, barangkali sampai di sini untuk materi magnet. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin kita bahas di dalam materi ini? Baiklah, jika cukup, maka saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya.
Sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sampai jumpa kepada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.